acara Maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual, ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Memang ada khilaf sendiri di antara para ulama dalam pandangan terhadap maulid ini. Ada yang mengatakan bid'ah dhalalah, ada yang mengatakan bid'ah hasanah, bahkan ada yang mengatakan sunnah. Yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan menuduh kami yang maulid ini orang yang sesat. Modal jenggot, celana jingkrang. Bukanlah polemik biasa, hanya saja mencari gara-gara ketika Wahabi mempermasalahkan ibadah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalah hukum maulid yang dikatakan bid'ah karena merupakan ritual dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi serta sahabatnya dibantah langsung oleh Ustadz Dasat Latif. Nah, maulid ini juga sesungguhnya menceritakan sejarah Nabi. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu dari kisah-kisah itu, kita bisa meneladani Nabi. Memang salah satu hobi dari Wahabi adalah membid'ahkan hingga menyesatkan mereka yang tidak sealiran dengannya. Konsep dasar mereka hingga melakukan tuduhan ekstrim adalah setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada masa tabi'in, tidak ada orang yang mengenang hari lahir Nabi. Pendapat yang kuat bahwasanya Maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi SAW. Secara jelas, Aswaja memandang bahwa peringatan Maulid Nabi bukan merupakan bid'ah dhalalah atau mengada-ngada keburukan. Bahkan dalam perspektif Aswaja, ada dalil-dalil yang menguatkan bahwa memperingati Maulid Nabi merupakan sebuah kebaikan. Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara Maulid Nabi. Ya, kalau bicara khilaf yang terjadi besar sekali khilaf itu, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat ya akan melihat bahwasanya Rasul SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan Maulid. Kemudian Utsman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak. Itu imam-imam besar itu. Bos, kenapa Nabi, zaman sahabat, zaman Nabi, zaman tabi'in tidak ada maulid? Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka dekat dengan Nabi, mereka lihat secara langsung Nabi, mereka tahu sendiri sejarah hidup Nabi, mereka tidak perlu diceritakan. Maulid Nabi merupakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Perayaan Maulid ini merupakan sebuah tradisi yang memang belum ada ketika Nabi masih hidup, bahkan baru berkembang jauh setelah Nabi wafat. Tetapi secara substansi perayaan ini merupakan peringatan hari kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kegiatan Maulid Nabi biasanya diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, tahlilan, doa bersama, dan ceramah tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Ada khilaf sendiri di antara para ulama dalam pandangan terhadap maulid ini. Apakah khilaf di sana muktabar? Sebagian bahkan ada ulama yang mengatakan bagi orang-orang yang tidak mengerti, kemudian dia merayakan maulid dengan cinta kepada Nabi SAW, semoga dia dapat pahala. Ada yang berpendapat seperti itu. Memang khilafnya cukup pelik dalam masalah ini. Bahkan ada yang berusaha untuk menguatkan bahwasanya maulid ini sunnah. Modal jenggot, celana jingkrang, langsung semua bid'ah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Tasya bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Banyak manfaat yang bisa diambil dengan adanya kegiatan Maulid Nabi ini. Salah satunya yaitu kegiatan ini menjadikan masyarakat menjadi lebih mengenal Rasulullah SAW dan mengingatkan kembali pada masanya Nabi Muhammad telah berjuang dengan keras, bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi justru untuk kebaikan umatnya atau generasi-generasi berikutnya agar selamat dunia akhirat. Katakan, kalau Anda ingin mencintai Nabi, ingin merayakan hari kelahiran Nabi, ikutilah cara Nabi. Bagaimana cara bermaulid Nabi? Caranya setiap hari Senin berpuasa. Bukan dirubah setiap tahun makan-makan, tidak, kebalik. Cuma memang bagaimana kita menyadarkan umat Islam sekarang yang jadi PR kita. Jadi kalau bicara orang memperingati kelahiran Nabi SAW, esensinya apa sih? Kok kan bicara cinta.
Nah, maulid ini juga sesungguhnya menceritakan sejarah Nabi. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu dari kisah-kisah itu, kita bisa meneladani Nabi. Kalau kita yang sudah 1400 tahun pasti lupa sejarah Nabi, maka ini pentingnya maulid. Maka yang baik, silakan Anda tidak mau maulid, tapi hargai saudaramu yang mau maulid. Seperti sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah berkata, kami selalu mengingatkan anak-anak tentang peperangan yang dilakukan Rasulullah sebagaimana menuntun menghafal satu surat dalam Al-Quran. Ungkapan ini menjelaskan bahwa para sahabat sering menceritakan apa yang terjadi dalam perang Badar, Uhud dan lainnya, termasuk peristiwa saat perang Khandaq dan Baitur Ridwan. Lihat bagaimana acara maulid yang dilakukan oleh orang sekarang. Banyak acara maulid yang mereka lakukan hanya sekedar hura-hura, acara-acara, kemudian bikin pawai-pawai, dibuatlah patung-patungan. Saya lihat sendiri bagaimana buat patung-patung hewan, kemudian arak-arakan di. Apakah ini menambah iman? Apa hubungannya patung kuda sama Nabi SAW? Apa hubungannya patung seperti acara barongsai? Seperti apa? Ini apa hubungannya dengan Islam? Apakah dengan pawai di jalan tersebut tambah iman? Maka saudara-saudaraku, mari saling menghargai. Silahkan yang mau maulid laksanakan dengan sepenuh hati, dengan semeriah kemampuan kita. Yang tidak mau maulid silahkan tidak usah maulid. Dan kalian yang tidak mau maulid jangan mengatakan yang tidak maulid mereka sesat. Maka sebetulnya ada dalil-dalil yang menguatkan amalan maulid Nabi ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, kita dianjurkan untuk bergembira atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Quran surat Yunus 58. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang kumpulkan. Kedua, Rasulullah juga mensyukuri kelahirannya seperti yang tertera dalam hadis berikut ini dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Rasulullah SAW menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku. Ketiga, dalam Al-Quran juga disebutkan doa kesejahteraan atas lahirnya para nabi, seperti kata Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam ayat 33, kesejahteraan atasku pada hari kelahiranku. Maka dari itu Rasulullah juga lebih berhak mendapatkan doa kesejahteraan pada hari kelahirannya. Keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan kisah-kisah para anbiya dalam Al-Quran, seperti kisah kelahiran Nabi Yahya, Siti Maryam dan Nabi Musa alaihissalam. Allah menyebutkan kisah-kisah kelahiran para nabi tersebut tidak lain adalah untuk menjadi peneguh hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah surat Hud ayat 120, dan semua kisah dari Rasul-Rasul ceritakan kepadamu, kisah-kisah yang dengannya teguhkan hatimu. Maka kesimpulannya bahwa peringatan maulid Nabi bukan merupakan sebuah bentuk ibadah taufikiyah atau ibadah yang tata cara pelaksanaannya hanya dibolehkan mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi. Akan tetapi maulid Nabi merupakan salah satu cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalamnya terdapat amalan-amalan yang tidak melenceng dari yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.